Karabiner. Selamat datang di Janji Temu Podcast. Makasih banget ya udah ngeluangin waktunya buat ngobrol bareng sama gue di podcast gue ini. Sip. Ya Sama udah Weng. lama kan kita nggak ketemu ya dari SMA, kita baru ketemu lagi sekarang. Ya, Nah sebenarnya tuh gue kan udah cerita sama lu, jadi gue ngajak lu datang ke atau ngobrol nih di Janji Podcast ini sebenarnya pas gue tuh tertarik ngeliat IG lu, terus lihat lu tuh keluarganya aktif banget gitu. Ada yang sampai sampai gue terakhir tuh lihat ada yang ke Himalaya, ada yang diving, ada pokoknya banyak deh pokoknya ininya kegiatannya. Nah jadi gimana nih awalnya, apakah emang lu dari awal tuh emang hobi hiking dan segala macam sama suami lu atau gimana? Kalau pas lagi SMA gitu kan gue cuman camping-camping doang, cuma seputaran kayak Puntang, Hmm. Papandayan doang gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Terus kuliah udah mulailah naik-naik gunung, Merapi, Merbabu gitu-gitu. Hmm. Nah gue tuh pertama ketemu suami gue tuh pas lagi ngedaki Sumbing. Jadi Ngedak. ya udah ngedaki Sumbing, jadi hobi sama lah ya. Iya, 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 iya. Ah. Oh jadi memang Kayak gitu. lu dari awal emang suka hiking gitu ya, sama dan kebenaran diketemunya juga pas. Kita masuk THC loh. Kenapa? Dulu gue cita-cita masuk THC, THC. Tunggu, THC itu apa? tapi lah ya. THC itu apa? Gue nggak tahu. Gue makan orangnya rebahan jadi makanya. THC itu Ya apa? Allah, Taruna Hiking Club. Oh, iya, 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 iya. Terus kenapa lu kok kenapa nggak masuk ke akhirnya atau gimana? Nah, gue kan masih alim teh ya. Oh, oh waktu zaman SMA maksud lu? Iya. Oh jadi ternyata dari SMA emang sudah bercita-cita pengen menjelajah gunung ya? Iya, iya. Eh, nah setelah lu kan awal-awal nih berarti tadi gue sorry takutnya gue nggak ke ini, pertama kali lu hiking itu kemana yang lu jalanin pertama banget yang bikin lu suka tuh sama sama hobi hiking lu? Pertama dari camping dulu sih. Oh dari Camping camping jalan-jalan di biasa kayak ini ya, camping season kayak gitu, kita kan suka ke gunung camping di sana. Ya ya. Nah terus udah level keduanya? dari camping terus kayak jalan ke Curug gitu-gitu kan. Itu kan udah Hmm, mulai hiking lah ya. ya ya. Terus ya tuh mulai nyarinya puncak. Oh puncak gitu gitu ya. Nah lu punya ada training khusus nggak sih, atau emang misalnya sebelum ke sana kalau misalnya lagi off season nih atau misalnya lu nggak lagi hiking, apakah ada lari berapa kilometer gitu olahraganya atau enggak? Enggak, Oh jadi emang ini aja ya, emang langsung aja hikingnya. Nah pas hura-hura. kenapa? Hura-hura anak kos gitu Oh lah. hura-hura anak kos. Jadi waktu itu sama sama teman-teman lu bareng-bareng banyak banget ya yang penyuka hiking itu ya. Nah Iya. lu kalau pengalaman hiking lu nih waktu waktu belum atau lagi sama suami lu atau belum punya anak, paling berat tuh kemana perjalanan hiking lu? Sindoro gue nggak bisa puncak karena kena badai. Oh kena badai. Nah kalau kayak gitu lu ada nggak sih, maksudnya kalau menghadapi badai, sempet nggak lu menghadapi badai itu lagi? Maksudnya pas hiking menghadapi hal-hal yang lumayan bahaya lah gitu. Sempat nggak? Kenapa? Ya maksud itu Ya, pas lagi perjalanan gitu. ya gitu. Saat itu ada yang hipotermia yang udah hampir meninggal gitu. Oh, Ya udah mulai agak-agak ngeri gitulah. oh Terus itu akhirnya ya kita memutuskan untuk turun. oh waktu ke Sido apa tadi?
Sindoro. Sindoro, waktu ke Sindoro itu ada kejadian seperti itu. Nah, itu ada ininya nggak sih? Apakah lu di guide atau emang ada pelatihan tersendiri buat ngehadapin hal-hal seperti itu? Enggak. Nggak ada guide segala, cuman ya kita teman-teman yang suka emang udah ada yang udah pernah naik sih. Hmm. Jadi sama teman ini kan kemarin berita-berita tuh aja ya, banyak ada yang hiking terus ada yang hilang 6 hari. Terus Ya, apa ya. ada yang sampai ya teman kita juga yang apa yang kakak kelas ada yang ini kan nggak Iya, ini iya. lagi gitu. Terus maksudnya itu memang resiko yang harus dihadapi dari pada para hobi hiking ini ya gitu. Iya. Oh, Dan jadi kita nggak tahu kan karena kita mainnya sama alam. ya 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 sama alam ya. Jadi lu nggak tahu badai kapan datangnya atau ada apa tanah longsor kapan gitu ya. Betul. Oh ya nah yang gue istimewa yang lihat di IG lu adalah ternyata kayaknya anak lu tuh lebih suka hikingnya daripada lu ya. Jadi awalnya itu sebenarnya Heeh. anak gua yang pertama itu hiperaktif. Oh hiperaktif, iya iya terus. Jadi dia kurang konsentrasi. Hmm, hmm, Jadi hmm. harus banyak harus terapi lah. Salah satunya adalah terapi alam. Hmm, terapi alam ya. Karena lu Hmm. suka hiking, jadi dia dibawa ke terapi alam hike, diajak Iya, hiking gitu. Nah itu iya, gimana outcome-nya betul. ke buat dia Ternyata gimana? kenapa? Outcome-nya buat dia Ngaruh gimana? banget. Jadi dia lebih tenang gitu. Hmm, jadi emang pas Jadi dia, sebenarnya oh gimana? sebenarnya tuh kayak misalnya dia kalau misalnya ulangan umum atau yang bener-bener Hmm, udah ketahuan bakalan berat gitu lah ya, kayak ulangan umum kan agak-agak berat lah ya. hmm, 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 Nah, itu tuh pagi-pagi dia harus lari pagi dulu atau hmm, pokoknya tenaganya habisin dulu. hmm. Kalau enggak dia agak nggak bisa, maksudnya nggak konsen gitu, banyak gerak di kelas. Oh gitu ya. Kalau dia udah habisin dulu dia bisa konsen. Oh iya iya iya. Iya. Nah jadi dengan adanya terapi alam ini, dia sempat ada resisten nggak atau emang awal pertama diajak buat hiking itu dia sangat-sangat enjoy? Enjoy banget dia. Oh gitu jadi Makanya udah. lanjut dan akhirnya sampai dia udah ke Kilimanjaro, udah ke Himalaya. Gila ya. Jadi achievementnya lebih daripada lu lah ya. Ya, ya dong. Tenaganya lebih berlebih. Oh iya 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 karena memang dia juga mempunyai tenaga yang lebih daripada Iya, ini ya daripada betul. kita kita ya gitu. Nah, Jadi gunung pertama itu gue belum sampai puncak. hmm, Dia udah turun lagi dari puncak dong. tunggu. Gue belum sampai puncak. Jadi dia dia lu bareng sama anak lu. Terus dia duluan sampai terus udah turun lagi gitu. Iya, dan gue belum nyampe. Kalau sama suami lu jagoan mana? Ya suami gue lah. Oh, suami lu. Maksudnya anak gue sama suami gue. Nggak anak lu sama suami lu gitu. Ya anak gue. Oh, anak Karena lu. gue pas lagi, gunung pertama itu kan bawa yang kecil juga. Oh, gitu. Jadi ini ya apa? Lu apa? Tapi nggak maksud gua kalau misalnya lu nggak bawa anak kecil, lu bisa ngalahin anak lu nggak? Gak lah. Enggak. Malah Dia menjadi emang udah beban ini bang. anak gue. Iya iya iya. Nah lu emang dia berarti udah menikmati ya dengan hiking ini. Selain hiking ini dia ngikutin apa lagi ininya apa kegiatan buat selain terapi alam ini? Dia pas lagi itu kalau masih sekolah tuh ada ekstrakurikuler wushu. Dia Hmm, ikut. Terus tiap minggu renang. iya 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 iya. Itu tuh Ya, mereka banyak ada kegiatan, gimana? banyakin kegiatan kayak gituan. Oh, tapi memang dia emang butuh outlet ya sebenarnya gitu. Maksudnya Ya, karena dia energinya berlebih dan dia butuh butuh itu gitu buat harus dikeluarkan gitu ya. disalurkan. Harus disalurkan ya. Dan salah satunya yang paling dia suka adalah hiking di antara wushu atau apalagi dia juga ikut triathlon ya. Triathlon ya. Triathlon, iya triathlon. Triathlon ya gitu. Sampai juara ya. Juara, iya. Wah, mantap. gua gua ngebayang kayaknya apa anak kecil gitu triathlon gitu itu kan lewat mana aja tuh apanya ininya apa medannya.
Enggak sih, itu pas lagi itu triathlonnya masih kayak di komplek gitu. Ah, Jadi ah, kayak ada sport hall-nya itu kan kolam renang, ah, ah. Oh terus jadi emang lari. didesain buat anak-anak ya? Ya betul. Oh gitu. Jadi nggak ke laut apa Enggak. eh, Mana gua nggak ngizinin kayaknya kalau ke laut tuh. ya kalau gitu emang ada ininya, ada event-eventnya. Gue jadi tertarik nih. Kalau misalnya mau ikut, biasanya ngeliatnya di mana sih, Di? Nggak tahu deh kalau misalnya sekarang apa pandemi gini. Oh iya, Kalau kalau dulu misalnya sih sebelumnya gimana? IG gitu banyak. Oh di GG itu banyak ya buat nyari kayak gitu ya. Oke Mm-mm. oke ya. Nah ini nih, gue mau ngeliatin Matthew. Ini Matthew bukan ya? Di Kilimanjaro. Kilimanjaro ya. Wah, gila dia udah di Kilimanjaro. Terus Berangkat dari Jakarta sendiri, Weng. Gua nggak ikut, suami gua nggak ikut. suami lu nggak ikut. Nggak. Nah, lu gimana tuh perasaannya ngelepas dia tuh waktu umur berapa ngelepas dia sendiri gitu? Berani dan mengizinkan untuk ngelepas dia sendiri buat hiking. Ini dia SMP kalau nggak salah. Nggak SMP ya? Mm. Ini dia tahun April tahun 2019 berarti dia umur 14 tahun. Oh 14 tahun ya? Gila 14 tahun udah ke Himalaya coba achievement kayak gitu. Lu 14 tahun ngapain aja coba di? Main tanah kayaknya gue. Iya kan? Maksudnya ya tapi salut juga sih buat parents yang apa yang menginiin apa yang memfasilitasi gitu. Kalau misalnya kita minta apa mau ke Himalaya mungkin mana tuh Himalaya ngapain? Mungkin bakal jawabnya gitu ya. Cuman ya lu dengan sebagai parents mendukung hobinya dia dan kebutuhan dia, oh, salut banget deh. Gua takjub lah pokoknya ngelihat achievement anak lu nih. Terus apa kalau misalnya lu pribadi nih ada nggak pengalaman waktu yang negangin gitu waktu apa membiarkan si anak lu ini hiking atau diving gitu yang Tiap benar-benar tiap menguras. pergi pasti gue tegang sih, Weng. Oh gitu ya. Ya tapi memang karena beradu sama alam sih ya gitu. Iya. Tapi lu pernah maksudnya ngelarang gitu atau gimana gitu ke anak lu tuh buat misalnya ada acara ini dan menurut lu itu aduh kayaknya nggak gitu safe gitu, pernah kayak gitu ada? Kalau misalnya yang kayak hiking dan diving sih gue nggak pernah sih, nggak pernah ngelarang. Hmm, karena memang ibunya juga suka hiking sih ya, jadi ya emang nggak bisa nggak bisa dilarang gitu. Aja kayak kalau udah main sama alam, Nah semua juga boleh aja sih sebenarnya kan. iya, jadi intinya kalau misalnya ada orang-orang yang mau hiking, intinya sih harus sering bertahap ya dilakukan untuk melatih Iya. stamina lu ya. Jadi kalau hiking tuh lebih ke apa sih yang harus kita aware tuh, apakah preparationnya harus gimana sebelum hiking atau misalnya staminanya atau bawa-bawaan apa yang harus di iniin Itu harus sebenarnya dipikirin. Hah? fisik dan mental. Fisik dan mental. Nah itu kalau makanan kayak gitu lu gimana memprediksi, gue kayaknya harus bawa makanan segini nih atau harus makan segini nih gitu kan, lu juga harus ngajarin itu ke anak lu kan. Eh, Umumnya banyak kita bekelin dan dia bawa pulang lagi karena makanan di sana berlimpah. Oh berlimpah di sana pun. Kan naik gunung paling tinggi gitu kan gak ada siapa-siapa, gak ada yang jualan teh botol, gak ada yang jualan kopi kok. Banyak load gitu sih. Banyak apa? Load Oh gitu, jadi banyak coach maksud lu ya? load rumah apa sih? Kayak hut Banyak gitu, kayak rumah penduduk. Oh kayak kayak jadi, villa-villa gitu. oh kayak villa-villa. Jadi safe dong sebenarnya kalau misalnya pas perjalanan Himalaya tuh sampai puncak nggak? Matthew itu cuman baru sampai eh, tinggi tertentu. Puncaknya Himalaya kan Everest. Everest itu umur belum, Matthew belum boleh. Oh belum boleh ya. Nah terus kan gue ada tuh kalau misalnya nanti dilihat ada linknya juga ke Instagram video waktu dia perjalanan ke Himalaya. Dia bilang ini udah apa oksigennya udah tipis banget sih gitu. Nah Iya, karena semakin ke atas semakin dikit kan. itu gimana sih perasaannya? Gue nggak pernah ngerasain sih oksigen Lebih dikit gitu. sesek gitu sih. Oh sesek ya jadi ya.
Jadi dia bawa oksigen. Oh, jadi dia bawa oksigen. Lu juga lu ikut atau enggak? Gue sampai tinggi tertentu doang. Abis itu dianya lanjut, gue pulang. Lu kenapa nggak dilanjut? Apakah emang lu batasnya cuma segitu atau? Gue, Oh gitu. Ya maksudnya batas lu cuma segitu berarti ya. Berarti iya, si iya, Matthew ini dia masih dia levelnya lebih dari lu berarti ya. betul. Dan buat kesana dia bawa oksigen gitu buat ininya. Iya, Oksigen tabung gimana bentuknya kayak iya. di yang Pasangan sih. asma gitu Cuman atau gimana? pas lagi itu gak dipakai sih. Oh nggak dipakai. Untuk apa siap-siap doang. Nah pas lu bilang nggak mampu itu tuh karena lu capek atau emang gimana? Kalau hiking tuh? Eh, Nggak, target kita emang cuma sampai situ. Oh target Target kita bertiga. mental lu cuma sampai segitu. Iya, iya, iya. Lah iya kan lu bilang kan persiapan mental dan fisik. Iya, Sebenarnya betul, kalau betul. Matthew kan bisa, cuman mental lu cuma sampai segitu gitu kan. Oh iya iya iya. Nah terus pernah ada pengalaman yang ini enggak selain Matthew cerita gitu di perjalanan dia ada pengalaman yang apa lumayan inilah jadi cerita lah Kalau gitu. enggak sih, dia enjoy-enjoy aja pulang ya. Ya enjoy udah. Nggak ada cerita mengeluh-mengeluh dia. Oh gitu ya. Berarti memang mental dan fisik adalah kunci. Betul. Nah, lu kalau hiking tuh gue kan belum ya gue suka bukan hiking atau enggak ya gue suka juga sih ke gunung gitu. Cuman gue nggak gitu bukan menikmati cuman nggak sesuatu yang gue sangat addicted gitu ya. Yang bikin lu addicted akan hobi ini tuh apa sih? Di kenapa Alam, hiking gitu? Maksudnya tuh kan alam tuh ada ya yang pertamanya tuh masih merada panas gitu ke atas lagi apakah pemandangannya, udaranya atau ya apanya tuh? pemandangan. Begitu lu ke atas udah gitu ngelihat apa ya, terhampar gitu kayaknya. Hmm. Wow. Oh gitu ya, iya 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 iya. Ya gue belum sampai puncak banget sih, mungkin karena itu gue belum belum apa belum belum kena Belum nikmatnya nyampe, gitu belum ya. kelihatan Belum terbukanya sampai ya. puncak. Kalau lu kan berarti emang sampai puncak terus lihat emang lu tuh kayak in the top of the world gitu ya. Dan tiap-tiap lokasi kan beda-beda. Ah, ah, ah. Ya maksud gue kan kalau ngeliat cuma lihat di TV doang gitu. Beda ya perasaannya lihat di TV sama lu ada di situ secara real gitu. Eh, udah capek gitu kan, Weng. Tiba-tiba Aha. kita menemukan pemandangan yang wow gitu kan langsung, hah gitu. Gitu ya. Nah kalau saya udah di atas capek kan, pas ke bawah lu ngerasa PR juga gak sih? Aduh gua harus ke bawah lagi nih jalan lagi. Lebih Atau cepat pulangnya, lebih Pak. cepat pulangnya enak ya karena turun ya gitu ya. Iya. Oh gitu ya ya. Nah jadi kalau lu sebenarnya pekerjaan sekarang sorry nih kalau misalnya nggak mau jawab nggak apa-apa. Cuman suami sama lu tuh pekerjaannya emang di bidang ini atau beda lagi? Suami gue pegawai swasta, Hmm, ikut orang, hmm, perkebunan gitu. Jadi ya hmm. tetap masih nyambung-nyambung ke alam juga kerja dia. Oh iya 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 di perkebunan ya. Jadi memang sudah Iya. inilah udah nyetel ya sama pekerjaannya gitu ya. Iya iya iya. Jadi zaman dulu pas lagi dia masih kerja di Pangalengan, Hah? tiap weekend kita ikutan nginep di sana. Oh gitu. Terus di sana lu pasti jalan-jalan gitu. Ini apa? Iya. Terus Ya anak-anak ya. tidur di kardus, Tidur di seru-seruan gitu. kardus. Maksudnya gimana tidur di kardus? Jadi kardusnya ditumpuk-tumpuk, Di ya mana kayak nih? camping-camping. Oh di kebunnya gitu. Bawa kardus Nah, gitu kayak kebun. ada mesnya gitu. Oh iya iya. Nah kalau anak lu tuh banyak spend time main gadget juga gak sih? Sejak pandemi iya. Kalau sebelumnya bisa dihitung satu hari berapa jam atau enggak sama sekali? Pas lagi zaman SD sih masih bisa. Pokoknya cuman boleh pegang itu pas lagi Jumat setelah sekolah sampai Minggu jam 12. Hmm, Setelah itu pokoknya 12 siang. hari sekolah nggak pegang. Nah kalau Yang SMP misalnya terus? SMP udah mulai agak-agak longgar lah gitu. Hmm. Nah kalau Masuk misalnya mereka pandemi nggak ada kegiatan gitu, kegiatan apa aja yang dilakuin? Misalnya kan selesai jam 12 sepeda. gitu, sepedahan. Mm. Jadi kita Oh, kompleks kan, banyak teman-teman seumuran. hmm, hmm, hmm.
Oh jadi emang teman-temannya juga hobi olahraga juga kebetulan atau gimana? Kalau Iya, kalau dia juga jadi punya kalau komunitas di hiking atau enggak? enggak, susah Eng- membawa anak-anak teman-teman dia untuk hiking. Oh gitu ya. Jadi olahraganya paling Orangnya, sepeda gitu, berenang kali ya. ya gitu ya. Iya Mm. iya iya. Nah sekarang anak lo yang kedua nih, dia kan suka banget sama diving nih. Pertama kali dia dikenalin diving tuh gimana? Karena gua lihat nih fotonya, udah nggak tau gua di mana. Cuman ini keren banget, gue bilang nih fotonya nih. Dia diving di sini nih. Gua lihat tar. Nah ini ada yang Ini kapal. Tulamben, Di mana tuh? Tulamben Bali. Oh di Bali. Lamben tuh Bali di mananya? Kalau kalau ada kan yang diving gue kalau itu cuma sampai ke terumbu karang doang gitu. Kalau ini lebih dalam lagi Nanti atau kedalaman berapa? spot diving, Oh ini spot diving yang buat turis-turis juga. ya. Di daerah mana ini? Gue jadi pengen ke sana. Itu Bali mana ya? Nanti lu lihat peta aja lah, Weng. Tulamben, Weng. Tulamben namanya. Heeh. Oh, oke Tulamben ya. Nah kalau ini apa si Dave ini gimana nih pertama dia mulai diajarin diving ini kan umurnya berapa tahun dia? Pertama dia diving umur 8 tahun. 8 tahun. Jadi Bubble maker sebelumnya dia udah bisa bahasanya. berenang berarti ya. Udah sering berenang Iya, berarti. TK dia udah bisa berenang. Nah, terus dia gimana ceritanya? Mah, aku mau diving atau emang diajakin diving yuk gitu. Gimana ceritanya? Suami gue tuh udah punya sertifikat. Oh, punya sertifikat diving. Itu dia umur 8 itu gua sama si Matthew ambil ini kan, apa, ambil sertifikat juga. Nah, Mhm. terus dianya ikutan yang bubble maker ini, Oh. Nah, bubble maker tuh apa? yang buat anak-anak lah. Jadi cuman sampai berapa meter gitu. Oh, gitu. Habis bubble maker kita open water. Open water. Oh, Mm-mm. yang video lu kasih ke gua itu ya? Itu pertama kali bukan? Mm-mm. Oh, itu ya. Ya udah nanti gua tayangin ya. Aku kalau ketemu sama sawah itu nggak pasang. Orang ada yang bawa botol. Ya, Lukman. Yuk, yuk, jadi yuk. Tunggu dulu, Jadi sini dulu, airnya nggak sebentar. pasang. Dangkal dulu, dangkal dulu. Pernah mundur. Ya. Nah, terus apa? Anak lu gimana pertama kali dia ini diving? Maksudnya kesannya gitu kan nyobain terus udah selesai gimana seneng gitu atau gimana? Anak 8 tahun kan sudah gitu dianya turun nemu Nemo, nemu Oh, kayak apa gitu iya kan. iya iya. Wow, itu Jadi semakin seneng seneng semangat banget gitu lagi. ya, semangat di situ ya. Jadi kayaknya setiap dia lihat makanya dulu ada nih di sininya nih tulisannya gue lihat. Setiap dia ketemu kedalaman, dia pasti mau mau ini apa? Di ininya apa tar gue liatin di capture-nya. Yang berbulan-bulan gak ketemu kedalaman begitu ada kesempatan walau harus swab antigen pulang sendiri naik travel terus ini. Iya Jadi beneran. memang dia Jadi dia tuh bener-bener ini ya. lakukan tuh berangkat sendiri, Weng. Hmm, dia berangkat sendiri. Jadi Umur berapa tahun itu? taruh di Bandung, nanti di Jakarta ada temen yang jemput, Hah? dibawalah dia ke sana pulang, temen cuma naruh di travel, kita jemput di travel. Oh gitu teman-temannya itu umur berapa tuh? Di Temen-temen suami gua, udah kayak anak Oh. sendiri lah dia. Oh gitu, teman-teman suami lu bukan teman-teman dia ya Jadi kalau komunitasnya. misalnya dia mau diving itu pasti, Dev mau ikut nggak, Dev? Dev mau ikut nggak? Oh emang gitu ditawarin. Wah, seru seru seru. Untungnya punya teman-teman seperti itu tuh, Weng. Iya, ya seru, Pak. Seru banget itu, enak banget. Maksudnya ya mungkin karena dia seneng gitu ya, ada anak yang emang apa antusias dengan hobi seperti ini gitu kan. Memang gua juga seneng sih di ngelihatnya gitu. Gua maksudnya selama ini lihat anak banyak yang main gadget gitu ya. Makanya pas gua ini tuh pengen tahu ini
ceritanya gimana nih bisa ini ya. Tapi emang peranan orang tua juga emang besar sekali ya, harus hobi juga dan harus memang ikut Dan harus terjun ya. tega, Pak. Oh harus tega. Nah ini yang gue pengen tahu. Tega gimana nih di? Ini kan pasti ada barriernya. Gue nih yang pengen gue tahu nih teganya gimana sih? Coba. Semua orang kan pada bilang, gila lu Di, tega banget sih. Lu kayak Hmm. orang tua kayak apa sih, anak dilepas gitu. Tapi dengan gitu tuh dia lebih pede sih, Weng. Oke, itu bukan tega dong. Kalau tega kan misalnya kayak anak nggak bisa berenang lu cemplungin gitu. Anak takut Ya, ya, lu dipaksa itu kan tega nih. Kalau ini mah orang lain berarti tuh tega. kalau ini mah berarti bukan tega kata-kata gue. Lu emang percaya sama anak lu gitu, ngasih kepercayaan lah intinya gitu ya. Ya ya ya. Jadi emang apa sih ya anak lu ya untungnya anak lu emang hobinya di situ sih. Jadi hobi di diving. Nah, cuman maksud gue poinnya itu adalah peran orang tua itu sangat sangat penting ya untuk memperkenalkan nih loh ada kegiatan yang fun yang lu bisa lakuin gitu selain cuman diem di rumah gitu kan. Nah sekarang gimana dong lagi PPKM ini jadi jarang ada kegiatan gimana? Ya udah jadi kaum rebahan juga lah anak gua. Oh gitu ya. Jadi ini juga tapi mereka nggak rewel maksudnya kan mereka kebiasaan buat berkegiatan gitu. Semakin hari semakin menurun kan, Weng, dengan kondisi itu. Iya iya. Jadi memang itu juga apa bisa menguras juga ya perbahan ini kan jadi menguras stamina dan mental juga ya berarti ya. Iya iya iya. Nah lu nggak ada cara maksudnya apakah olahraga kan suami lu pro lah eh, olahraga di rumah atau gimana buat ngejaga stamina biar nanti pas sudah PPKM pas hiking atau diving lagi nggak kaget gitu Suami gua mah tiap pagi lari pagi. sama anak lu nggak? Enggak, cuman yang si Dev ini tiap hari Rabu dan Sabtu dibawa sepedahan. Oh di bawah sepedahan ya jadi tetap ada kegiatan olahraga ya. Waduh, thank you banget nih Di, waktunya udah sangat mencerahkan banget nih. Akhirnya ke apa? Rasa penasaran gue ini keluarganya si Audin aktif banget gimana nih ceritanya gitu. Gue pengen pengen juga dong tahu kayak caranya gitu gimana. Thank you banget udah luangin waktu. Salam buat Matthew, Dave sama suami lu juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya udah. Sama-sama. Thank you ya. Yuk, thank you.